properti berikutnya atau besaran berikutnya adalah energi gelombang. Ya, energi gelombang apa yang kita pelajari dari bagian dari energi gelombang ini? Yang pertama adalah potensial energi atau energi potensial. Kemudian energi kinetik, kita tahu bahwa energi itu ya secara total terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial terjadi karena adanya perubahan muka airnya itu, untuk mengubah itu maka kita membutuhkan energinya ya. Kemudian energi kinetiknya karena memang bergerak ya. Ada pergerakan sehingga ada energi kinetik. Kemudian ada yang disebut dengan energi flux ya. Flux itu adalah energi persatuan waktunya ya, energi persatuan waktunya. Dia bergeraknya itu besarnya berapa. Nah, kalau kita membayangkan energi gelombang, saya selalu membayangkan bentuk seperti ini ya Pak Ridwan ya. Ada gelombang yang luar biasa nih yang namanya plunging wave, nanti kita pelajari ini yang digunakan orang-orang untuk surfing. Bayangkan ya ada air bisa setinggi itu, kemudian dia bentuknya seperti ini dan nanti kemudian dia pecah ya, itu yang berkaitan juga dengan profesi kita. Bayangkan berapa energi yang dilepas ketika gelombang itu pecah ya. Jadi di sini salah satunya kita untuk dalam mempelajari wave energy ini adalah untuk menghitung, memperkirakan berapa besarnya energi yang dikandung oleh gelombang yang nanti dilepas oleh gelombang ketika gelombang itu pecah di pantai ya, terutama ya misalnya untuk coastal engineering kita, nanti gelombang pecah ini apa efeknya terhadap hidrodinamika pantai. Salah satu yang sudah sering saya mungkin kemukakan adalah dengan pecahnya gelombang ini ya, bila gelombangnya datangnya ke pantai itu ada bersudut, maka dia bisa menimbulkan yang disebut dengan arus sejajar pantai. Arus sejajar pantai ini yang berperan besar dalam menggerakkan sedimen di sepanjang pantai, transport sedimen yang bisa mengakibatkan erosi, sedimentasi di pelabuhan dan seterusnya. Dan kemudian juga kalau misalnya seandainya pun dia bergeraknya tegak lurus gitu ya, miring maupun tegak lurus, maka ketika pecah itu jelas ada massa air yang bergerak ke pantai ya. Nah, massa air ini tentunya juga menyebabkan adanya arus yang juga nanti bisa menggerakkan sedimen ya. Jadi bisa dibayangkan energinya ini yang bisa diakibatkan atau efek dari gelombang ini adalah energi yang dibawa oleh gelombang tersebut ya. Nanti kita pelajari. Nah, energi total itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, saya dikatakan kenapa kita belajar energi gelombang itu bagaimana, yang pertama itu juga bagaimana dengan mengetahui besarnya energi atau energi flux itu kita bisa menurunkan ya, nomor satu itu adalah di sini kita bisa menurunkan atau memperkirakan ya apa yang terjadi pada gelombang tersebut ketika dia merambat dari perairan dalam, dari lepas pantai, dari offshore bergerak ke pantai. Apa yang terjadi? Nah, itu prinsip bahwa energinya itu kita bisa menganggap tidak berubah ya, atau perubahannya sangatlah kecil, bisa dianggap seperti itu, maka kita bisa nanti menurunkan perubahan tinggi gelombangnya. Jadi kita tahu bahwa gelombang yang merambat dari offshore ke pantai itu mengalami transformasi ya. Transformasi yang dialaminya itu adalah dia memendek ya, panjang gelombangnya berkurang, sudah pernah dipelajari. L adalah L tangen hiperbolika H, jadi dia memendek dibandingkan dengan panjang gelombang ketika dia di perairan dalam merambat ke pantai. Kemudian kecepatannya juga berkurang ya, kecepatannya berkurang. Nah, kemudian tinggi gelombangnya tambah, makin tinggi dia, ya, tinggi gelombangnya bertambah karena adanya kemiringan dari dasar laut ini, makin kecil kedalamannya.
tinggi gelombangnya tambah, panjang gelombangnya memendek, maka makin lama dia menjadi tidak stabil dan kemudian pecah. Ya, nanti itu kemudian kalau meningginya itu seperti apa, tinggi gelombangnya itu bertambahnya seperti apa, bisa kita perkirakan menggunakan prinsip atau menggunakan perhitungan atau rumus energi ini. Ya, kemudian alasan kedua mengapa kita mempelajari energi ini sebetulnya sudah pasti ya Pak Ridwan ya, betul tidak? Ya, Daniel, benar ya Daniel ya, udah jelas-jelas gelombang itu adalah energi yang merambat. Terus kalau kita tidak menentukan bagaimana menghitung energinya, ya tidak lucu ya Daniel ya, betul tidak? Jelas-jelas itu adalah ya, energi yang merambat. Lalu kita tidak mempelajari energinya. Jadi kadang-kadang pertanyaan ini juga agak tidak ini ya, agak tidak pas gitu ya. Tetapi kita ingin mendetailkan apa saja yang bisa kita dapatkan dari perhitungan atau konsep dari energi ini ya, yang dikandung oleh gelombang. Yang kedua adalah dengan menghitung energi itu kita tahu ada energi, tapi kita mau mengetahui secara kuantitatif gitu berapa besar energi yang digunakan untuk membangkitkan energi, atau secara kebalikannya adalah berapa besar energi, dalam hal ini daya kalau kita ubah ke menjadi energi listrik ya, daya yang bisa kita ambil, kita ekstrak dari gelombang yang terjadi di suatu lokasi. Jadi kalau di suatu lokasi itu terjadi gelombang dengan tinggi tertentu, periode tertentu, misalnya, lalu kita bisa memperkirakan berapa banyaknya atau berapa besar dari energi yang bisa kita ekstrak, atau istilah lainnya kita panen gitu ya, untuk kita gunakan, ya, diubah menjadi energi listrik, kemudian itu kita gunakan sehari-hari, misalnya kita untuk kebutuhan listrik kita. Nah, ini kita bisa menghitung atau memperkirakan besarnya dari karakteristik gelombang yang terjadi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh, sekali lagi saya gambarkan betapa energi yang dikandung gelombang itu dahsyat gitu ya. Jadi yang sayang yang energi ini belum betul-betul digunakan untuk kebutuhan kita karena masih dalam taraf riset boleh dibilang, dan masih apa ya, penerapannya mungkin ya masih secara ekonomis masih belum visible gitu. Walaupun semakin lama ini semakin banyak ya risetnya, sehingga menjadi semakin mungkin kita memanen energi ini. Nah, ini beberapa contoh ya konsep-konsep bagaimana mengekstrak energi laut, gelombang dalam hal ini diubah menjadi energi listrik. Jadi energi gelombang, kita tahu juga gelombang itu naik turun, dari situ ada perubahan ketinggian sehingga bisa tinggi muka air, sehingga bisa digunakan untuk menggerakkan turbin misalnya ya. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, turbin ini bisa membangkit energi, atau dari misalnya kalau pasang surut itu yang lebih menjanjikan untuk negara Indonesia, yaitu negara kepulauan, karena kita negara kepulauan, banyak selat ya, banyak selat-selat di antara pulau-pulau tersebut. Kita tahu kalau selat itu menyempit, maka arusnya menjadi lebih besar. Itu hukum kekekalan massa ya, Andreas, ingat ya Andreas ya. Jadi kalau dia makin menyempit, kecepatannya makin besar, sehingga di situ menjadi sangat potensial untuk digunakan kecepatan arus tersebut diubah menjadi nantinya memutar turbin dan kemudian bisa membangkitkan tenaga listrik ya. Jadi kita bisa mendapatkan listrik dari arus pasang surut tersebut misalnya. Nah, ini adalah beberapa contoh juga di sini. Banyak sekali, kalau kalian mau tahu mungkin bisa kalian cari ya informasinya, itu apa saja metode untuk mengekstrak energi gelombang
maupun energi arus, misalnya di sini arus pasang surut, ya, yang bisa kita panen. Ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah potensial, energi potensial. Jadi energi potensial ini saya katakan tadi ya diakibatkan oleh naik turunnya muka air nih. Jadi berubah ya elevasinya. Nah, di sini kita potensial energi potensial per satu satuan muka air ya. Nah, itu kemudian dirata-ratakan, itu matematiknya adalah seperti ini ya. Kita lihat kecil jadi 1 DZ ini ya, 1 DZ ada 1 ketinggian DZ, kemudian ada P, ini sini ada tekanan, ini gelombang kita ya. Nah, kita perhatikan kolom air ini. Nah, di kolom air ini, tinggi kolom air ini lebarnya adalah dx. Ya, ini ada dz, ini ada dx. Jadi lebar dari kolom air kita adalah dx, ini sumbu x ya. Kemudian dari tinggi kolom air ini kita bisa menentukan center of gravity-nya atau titik pusat masanya ya di sini. Nah, kemudian ini kita lihat energi potensial dari kolom air yang kecil dz ini. Dan masanya adalah dm ya. Kemudian di sini kita bisa menentukan bahwa D potensial energinya adalah dm. Dm itu masanya dikalikan gravitasi dikalikan dengan posisi dari center of gravity-nya. Yaitu adalah potensial energi untuk kolom ini. Kolom air ini. Ya. Nah, kemudian berapa besarnya Z ini? Ya, center of gravity-nya itu adalah H, kedalaman air, ditambah dengan eta, elevasi muka air di atas still water level, itu dibagi 2. Ya, jelas dibagi 2 itu letaknya di situ di tengah-tengah. Nah, berapakah dm-nya, masanya? Masanya itu adalah, ini persatuan ini ya, persatuan lebar tegak lurus layar kita. Masanya adalah rho dikalikan H ditambah eta, ya volume. Sebentar dulu, ini volumenya dulu ya. H ditambah eta dikali 1. Jadi volumenya adalah H ditambah eta dikali 1. 1 itu adalah lebar ke arah tegak lurus layar kita. Ya, itu volumenya. Kemudian dikalikan dengan dx-nya ya. Jadi ini adalah tingginya dikali dx dikalikan dengan ini belum volume, ini baru luas ya. Jadi di volumenya dikalikan lagi dengan dx. Ya, dx dikalikan ini luas dikalikan 1 menjadi volume. Paham ini? Mungkin saya tulis lagi ya, tadi salah. Ada yang kurang tepat. Jadi volume adalah luas dari kolom ini, itu adalah H ditambah eta, ya, dikalikan dengan dx. Betul, Juniati? Ya, jadi dx dikalikan tinggi ini, kemudian kita kalikan 1. 1 itu adalah 1 satuan lebar tegak lurus layar, itu adalah volumenya. Kemudian untuk mendapatkan massa, kita kalikan dengan massa jenisnya. Ya, rho dikalikan dengan volume. Sehingga kita dapatkan dm-nya adalah rho dikalikan H ditambah eta dikalikan dx. Oke. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata energi potensial untuk 1 panjang gelombang. Jadi dari puncak sini ke puncak sini, atau dari lembah ke lembah, atau dari perpotongan ini ke perpotongan lagi. Maka
Ini rata-rata. Ya, jadi ada nanti 1/L-nya lagi. Setelah kita integralkan atau integrasikan dari X sampai X tambah L, itu artinya dalam satu panjang gelombang, dPe-nya kita integrasikan, kemudian kita bagi dengan 1/L, itu menjadi rata-rata per satu panjang gelombang. Ya, nah ini tinggal kita kerjakan saja aljabarnya. PE-nya adalah rho G, ini dikalikan ini, DM dikalikan GZ, jadi ini dikali lagi dengan H plus eta dibagi 2 menjadi rho G dibagi 2 H plus eta kuadrat DX. Ya, ini menjadi rho G-nya keluar dari integral karena dia konstan. Rho G dibagi L, XX plus L. Nah, ini menjadi setengah H kuadrat 2 eta H eta 2 eta kuadrat DX. Ya. Nah, ini kalau dilanjutkan menjadi, nah ini kalau sudah, ini ada rata-ratanya ya, menjadi rho GL ini dan seterusnya ya. Ini tinggal aljabarnya saja. Nah, sekarang kita tahu eta adalah H/2 kosinus KX minus omega T. Jadi energi potensial totalnya adalah rho G H kuadrat dibagi 2. Ini karena ada 1/L, jadi ini L dan L hilang ya. Nah, dan seterusnya. Ini silahkan nanti kita hitung lagi. Kalau kalian mau menurunkan silahkan ya. Ini menjadi rho G H/2 dibagi 2 ditambah rho G H/2 dibagi 16 dapatnya ya. Nah, ini tadi average potential energy per unit surface area kalau hanya akibat dari gelombang saja ya, akibat gelombang itu tentunya total dikurangi dengan kalau tidak ada gelombang, WO itu without ya, jadinya PE sama dengan PE waves ditambah sama dengan 1/16 rho G H kuadrat. Jadi sekarang kita PE waves ini jadi potensial energi akibat gelombang saja itu PE waves, tapi waves-nya ini untuk menyingkat kita tinggal PE saja. Kalau ada potensial energi maka kita langsung saja memahami bahwa yang dimaksud adalah hanya potensial energi karena gelombang saja. Ya. Jadi ini yang karena kolom airnya ini karena gelombang saja itu adalah 1/16 rho G H kuadrat. Ya. Itu potensial energinya. Kemudian energi kinetiknya itu karena dia ada bergerak ya, partikelnya bergerak, maka D koefisien lagi kinetic energy itu adalah setengah U kuadrat dikalikan massa ya, kita kinetic energy itu adalah setengah mv kuadrat. Maka dalam hal ini karena ini D, ini juga dm, dikalikan dengan setengah U kuadrat ditambah W kuadrat. Ya, ini dm-nya adalah rho dikalikan dx dz. Ya, ini adalah satu kolomnya itu U kuadrat nih kalau digambarkan ya. Dikalikan dengan U kuadrat ditambah W kuadrat setengah. Ya, sehingga kalau average-nya per unit surface area ya, per unit surface area itu adalah ya, dx dz itu adalah per satu satuan luas dari permukaan, maka 1/L ini tinggal kita integrasikan dari minus H sampai ini rho U kuadrat dan seterusnya dx dz 1/L. Kita integrasikan satu panjang gelombang, kemudian kita rata-ratakan dengan panjang gelombang. Di sini kita masukkan saja nilainya ya, tidak saya turunkan di sini, silahkan kalau mau menurunkan. Kemudian kinetik energinya ini kita ketahui adalah 1/16 juga ya, sama dengan potensial energi
itu adalah 1/16 rho GH kuadrat. Nah, kemudian berarti total energi ya yang dikandung per satu satuan luas area atau kita sebut dengan energy density, ini sama dengan energy density, itu adalah kinetic energy ditambah potential energy 1/16 rho GH kuadrat ditambah 1/16 rho GH kuadrat itu adalah 1/8 rho GH kuadrat ya. Energi per unit surface area sehingga satuannya adalah joule per meter persegi. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini, jadi energi gelombang ya per satuan luas permukaan ya digambarkan di sini itu adalah 1/8 rho GH kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau dia per satuan lebar ya persatuan lebar itu maka menjadi 1/8 rho GH kuadrat dibagi L atau joule per meter. Ini kalau satu gelombang ya, jadi persatuan dikalikan L menjadi persatuan lebar. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan energy flux. Ini notasinya adalah F seperti ini. Ya, F seperti itu. Itu adalah ini rate at which the energy is transferred. Artinya laju energi transfer energi, laju transfer energi. Jadi energi itu ditransfer, lajunya itu disebut dengan energy flux atau laju kerja yang dilakukan oleh fluida ya dari satu sisi ke sisi lainnya dalam arah vertikal. Ya, di arah vertikal itu adalah yang disebut dengan energy flux. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, sekarang kita hitung energy flux per unit lebar, per satu satuan lebar. Ya, energy flux itu kalau energi itu adalah di sini tekanan dikalikan U ya sepanjang DZ kita integrasikan jadi P DU DZ ya ini persatuan lebar sekali lagi persatuan lebar nih jadi P ya P dikalikan dengan luas ya DZ dikalikan dengan satu satuan lebar itu menjadi F ya. Kemudian dikalikan dengan kecepatan itu menjadi energi per satuan waktu. Ya, nah itu adalah yang disebut dengan flux. Oke, nah ini jadi kemudian, nah ini menjadi average-nya itu menjadi kita integrasikan dalam satu periode, kemudian kita bagi dengan 1/T. Ini jadinya adalah average energy flux. Ini notasinya adalah F, kita kasih tanda garis di atas, itu artinya rata-rata per satu periode. Ya, kadang-kadang ini tidak ada ininya, ya tidak ada tanda atasnya, tapi kita bisa pahami itu adalah persatuan waktu, ya persatuan waktu ini. Oke, jadi average-nya, jadi kita rata-ratakan, kemudian kita bagi lagi dengan T, jadi energi persatuan waktu itu energi flux, ya jadi laju kerja yang laju. Kalau laju itu selalu persatuan waktu yang namanya laju, ya. Jadi ini persamaannya adalah itu. Kemudian kita teruskan. Ini persamaannya. Ini saya gambarkan lagi ilustrasinya. Yang namanya kita tadi energy density kita itu yang 1/8 rho GH kuadrat itu adalah E
atau energi total kita per satuan luas permukaan. Nah, kemudian yang disebut dengan energi flux itu atau power per meter itu persatuan lebarnya. Ya. Jadi seperti itu. Yang namanya power itu adalah energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu itu adalah power per lebar. Ya, itu adalah power F per meter. Jadi seperti itu. Oke. F ini satuannya per meter. Lalu kita teruskan saja aljabarnya 1 per T, dari T sampai T ditambah T besar, T periode berarti dalam 1 periode kita integrasikan. Kemudian kita integrasikan dari minus H sampai eta ya di kedalaman di kolom di gambarnya ini ya, di kolom ini kita P ini adalah itu dikalikan dengan U, maka kita dapatkan ini persamaannya. Kita lanjutkan ya, turunkan terus 1/8 rho GH kuadrat itu kita ketahui adalah energy density atau E notasinya. Kemudian omega dibagi K itu adalah kecepatan rambat gelombang. Kalau ingat ya, omega dibagi K itu adalah kecepatan rambat karena omega itu adalah 2pi dibagi T, kemudian K adalah 2pi dibagi L, maka omega dibagi K adalah L dibagi T, ini sama dengan C. Ya. Jadi F sekarang ya adalah E dikalikan C. Nah, yang ini kita sebut dengan N. Ya, ada satu lagi notasi yang kita sebut dengan N. Nah, yang namanya energi flux itu menjadi tadi laju energi persatuan lebar. Jadi satuannya adalah watt per meter. Jadi watt itu adalah yang disebut dengan daya. Watt adalah satuan daya. Itu adalah joule per detik. Ya, joule per detik itu adalah watt. Joule itu adalah energi. Persatuan waktu itu adalah daya atau power. Satuannya adalah watt. Ya, jadi kalau misalnya masih bingung-bingung gitu atau mungkin tadi saya ada salah-salahnya gitu, kalian bisa mengoreksi dengan mempelajari lagi ya. Apakah apa joule itu apa, watt itu apa, dan seterusnya. Nah, sekarang energi flux persamaan kita ini adalah daya per meter per satuan lebar. Ya, kalau kita gambarkan ada gelombang seperti ini, per satuan lebar ini ada energi yang merambat tadi, ya. Kemudian ada yang namanya power, itu adalah lambangnya adalah F per meter lebar. Ya. Satuannya itu adalah watt, ya. F itu satuannya adalah watt. Oke. Itu adalah watt kita, maaf. Energi flux kita itu, ya. Kemudian ini waktunya hampir habis sampai 12:30 ya Pak Iwan ya. Nah, ini ada yang disebut dengan group velocity karena ini di sini F itu adalah E, C, N. Nah, ini adalah energy density, ini adalah power atau energy flux kita ini, ya. Nah, kemudian ada C dikalikan N. Nah, ini adalah E, C, G. Jadi C dikali N itu adalah yang disebut dengan CG, itu adalah kecepatan grup gelombang. Ya, kecepatan grup gelombang. Nanti kalau tidak sempat
mungkin kita bisa menjelaskan agak lebih detail tentang yang disebut dengan kecepatan grup gelombang ini. Apa yang disebut dengan grup gelombang, apa yang disebut dengan kecepatan grupnya itu, apa bedanya dengan kecepatan rambat gelombangnya, individual gelombangnya itu bergerak ya. Kemudian kecepatan rambatnya atau celerity-nya atau kecepatan fasanya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kecepatan grupnya ini. Ya, di sini ini adalah n, ya setengah 1 ditambah 2KH sinus 2 hiperbolik 2KH itu n itu merupakan perbandingan antara group velocity dengan celerity. Ya. Nah, ini CG ini adalah besaran yang menggambarkan kecepatan rambat energi. Ya, kecepatan rambat energinya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti mungkin bisa kita lebih kita detailkan. Ya, jadi sekali lagi ada istilah ini C dan N ini itu adalah disebut dengan kecepatan grup ya, kecepatan grup atau group velocity. Nah, nilainya itu adalah setengah untuk gelombang perairan dalam ya atau di perairan dalam dan kemudian nilainya 1 untuk laut dangkal atau perairan dangkal. Ya, kita bisa lihat dari sini nih besarnya. Ya, jadi kalau deep water maka ininya menjadi 2KH dibagi sinus hiperbolik 2KH. Kalau dia besar ya, 2KH-nya ini besar deep water, maka sinus hiperboliknya ini juga besar E pangkat KH jadinya besar nilainya. Jadi ini 0 ya, ini sama dengan 0. Kemudian berarti nilainya adalah setengah. Untuk perairan dangkal sinus 2KH ini adalah besarnya juga 2KH, jadi menjadi setengah 1 ditambah 2KH dibagi 2KH. Ini menjadi 2, setengah dikalikan 2 adalah 1. Itu untuk shallow water. Ya, paham? Oke. Nah, sekali lagi ya kita mulai dari yang namanya flux ini ya, energy flux atau power F ini, daya ini per satuan lebar adalah E dikalikan dengan CN. Nah, CN-nya itu adalah yang disebut dengan group velocity. CG itu adalah N dikalikan C atau N sama dengan CG dibagi C. Ya. Nah, group velocity CG itu nanti secara fisik C dikali N itu adalah kecepatan rambat energi. Jadi energinya merambat dengan kecepatan sebesar CG. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk perairan dalam atau laut dalam N adalah setengah, untuk laut dangkal N adalah 1. Ya, nilainya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya ini jadi berbeda. Jadi di laut dalam kecepatan rambat energi itu setengah dari kecepatan rambat gelombangnya. Sedangkan di laut dangkal itu CG-nya adalah C. Ya. Kecepatan rambat energinya setengah dari kecepatan rambat gelombangnya, sedangkan di perairan dangkal itu kecepatan rambatnya sama dengan rambat gelombangnya sama dengan kecepatan rambat energinya. Oke, ada yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan ini? Andreas, silakan Andreas. Tidak lihat saya kamu. Silakan ada pertanyaan. Ya. Iya Bu, izin bertanya untuk yang CG itu kan tadi ada N ya Bu untuk perairan dangkal dan juga dalam Bu. Berarti Bu kalau misalnya untuk yang intermediate atau transisi itu N-nya itu tidak ada ya Bu? Di antaranya, bukannya tidak ada. Oh, di antaranya Bu? Ya, N-nya adalah nilainya. Jadi di antara ini, di antara 1 dan setengah. Bukan tidak ada.
Kan intermediate juga punya kedalaman, ya kan? Juga punya K, juga punya kedalaman. Tapi kalau dia gelombang dalam, perairan dalam, maka setengah nilainya. Kalau dangkal, 1 nilainya. Gitu? Menjawab, Andreas? Menjawab, Bu. Ya, silakan saja. Nanti kamu hitung saja N-nya kalau misalnya itu. Jadi bukannya tidak ada, tapi dia ini harga nilai ekstrimnya. Seperti biasa kita melakukan yang sebelum-sebelumnya juga. Ya, secara umum rumusnya adalah ini N itu. Ya, Andreas. Tetapi untuk perairan atau untuk laut dalam ini bisa kita dekati. Ya, jadi saya ulang lagi ya, mungkin berapa nilai N? Ya, berapa nilai N? Ya, hitung saja N sama dengan setengah 1 ditambah 2KH dibagi dengan sinus hiperbolik 2KH. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu sudah gelombangnya adalah gelombang perairan atau perairan dalam, kita sudah tahu, maka mau dihitung ini juga silahkan. Tetapi dengan mengetahui ini, kita tidak perlu tahu nilai K-nya misalnya, ya kita tidak perlu tahu nilai K 2KH-nya ini. Kalau dia sudah tahu perairan dalam, misalnya H per L-nya sudah lebih besar dari setengah, maka kita tahu bahwa N dia adalah setengah. Kalau H per L-nya lebih kecil 1/20, maka N-nya adalah 1. Sebetulnya ini bisa didekati, mendekati setengah, mendekati 1. Gitu, Andreas. Paham, Andreas? Ya. Paham, Bu. Nah, caranya itu adalah seperti ini tadi saya katakan ya. Caranya adalah kalau ini ya setengah 1 ditambah 2KH dibagi sinus hiperbolik 2KH. Ya. Nah, perairan dalam itu berarti KH-nya lebih besar dari pi atau besar. Ya, KH-nya tuh besar. Nah, di sini 2KH berarti sinus hiperbolik yang lebih besar lagi. Jadi kalau kalian ingat, ya kalau kalian ingat, ini adalah KH, ya KH. Ini 1. Ini adalah tangen hiperbolik KH. Ini tangen hiperbolik. Nah, yang namanya sinus hiperbolik itu adalah seperti ini. Ya, yang namanya kosinus hiperbolik adalah seperti ini. Nah, jadi kalau dia sudah besar, sangat besar nilai, sangat besar ya. Jadi artinya kalau KH-nya sudah besar begitu, maka nilai sinus hiperboliknya ini juga besar. Ya, Andreas, sehingga ini menjadi setengah 1 ditambah 2KH dengan sesuatu yang besar di sini, besar, sehingga 2KH dibagi sesuatu yang besar ini bisa sama dengan 0. Ya, begitu karena yang ini tuh adalah E pangkat KH, 2KH. Jadi 0, maka setengah dikalikan 1 menjadi setengah. Ya, untuk nilai KH yang kecil, yaitu shallow water, KH-nya kecil di sini, sinus hiperbolik 2KH itu bisa didekati dengan 2KH. Kalau kalian ingat. Ya, sinus hiperbolik dari ininya. Maaf, ini sinus hiperbolik. Jelek sekali. Maaf. Sinus hiperbolik 2KH itu didekati dengan 2KH. Sehingga 2KH dibagi 2KH menjadi 1. 1 ditambah 1, 2. Setengahnya adalah 1. Gitu, Andreas? Ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian waktunya sudah habis nih. Pak, ini tapi sedikit kita bahas. Ini mungkin dari sini ada gambarnya nanti kita lihat. 5 menit ya, minta 5 menit ya Pak Ridwan. Ini kita buru-buru tapi kita lihat. Jadi yang namanya gelombang grup atau grup itu apa ya? Kelompok gitu, kelompok atau grup, gelombang grup wave group ya, itu adalah ini ada gelombang yang
amplitudonya itu berubah. Ya, amplitudonya berubah. Ini kemudian ini ada envelope-nya. Ya, envelope-nya nanti bagaimana mengetahuinya. Nah, the envelope-nya ini kita biasa saja. Ini gelombang, tinggi gelombang adalah ini berubah-ubah ya. Periode gelombangnya atau panjang gelombangnya adalah dari puncak ke puncak begitu ya. Kemudian envelope-nya sendiri ya, panjangnya adalah dari puncak envelope ini ke puncak envelope lagi. Ya, puncak envelope ke envelope ini ada LG grupnya. Oke. Nah, kecepatan rambat envelope-nya itu yang sama dengan CG, dan kecepatan gelombangnya ini, individual gelombangnya ini ya C biasa saja, dia merambat dengan CL dibagi T. Ya. Nah, bagaimana terjadinya grup gelombang ini adalah penjumlahan, di sini salah satunya adalah penjumlahan dari dua gelombang yang tingginya sama, tetapi panjang dan periodenya itu berbeda sedikit. Ya, sedikit berbeda di antara mereka. Jadi omeganya antara omega 1 dan omega 2 itu berbeda. Ada delta omega perbedaannya. Kalau sudah delta itu artinya kecil. Ya. Dan kemudian K-nya juga begitu. Antara K1 dan K2 itu berbeda sedikit atau delta K. Jadi ada dua buah gelombang. Ya, tinggi gelombangnya sama, tetapi panjang gelombangnya berbeda sedikit, periodenya berbeda sedikit. Jadi seperti ini. Kita jumlahkan, jadilah grup seperti ini. Ya. Nah, omega 1 jadi ada satu omega, ya ini katakan ini omega, ya ini kalau ini omega, ya. Nah, ini omega 1 misalnya, atau ini omega 2, ini omega 1. Jadi omega 1 itu adalah omega dikurangi delta omega, ini adalah delta omega dibagi 2. K1 adalah K dikurangi delta K dibagi 2. Nah, yang kedua itu adalah omega, delta omega dibagi 2, K2K delta K dibagi 2. Ya. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan ini nih persamaannya, etanya adalah ini. Kalau kita lihat, ya, ini adalah H kosinus KX dibagi omega T. Ya. Jadi ini kosinus KX dibagi omega T-nya ini sama dengan gelombang kita yang biasa. Tetapi amplitudonya itu berubah. H, besarnya perubahannya adalah H kosinus setengah delta K X dikurangi delta omega dibagi delta K T. Begitu. Ya, jadi si amplitudonya itu berubah, jadi seperti ini dia jadinya. Nah, ini amplitudonya berubah. Ya. Nah, kemudian suatu saat dia 0. Nah, ini kemudian ini yang kemudian bisa envelope-nya. Envelope-nya tuh yang ininya ini. Nah, kecepatan si gelombang tadi ini yang kosinus KX minus omega T ini, kecepatannya ya ini omega dibagi K yang seperti kita kenal. Ya, sedangkan envelope-nya, kecepatan rambatnya adalah delta omega dibagi delta K. Ini yang kemudian secara fisiknya itu adalah kecepatan grupnya. Jadi si envelope-nya ini bergerak dengan kecepatan, merambat dengan kecepatan CG, sedangkan gelombang yang amplitudonya berubah ini merambat dengan kecepatan C. Jadi kalau kita gambarkan, ini mudah-mudahan jalan ya. Ini. Jadi F1 itu adalah omega 1T K1X, yang F0-nya ini agak sedikit berbeda periode maupun panjangnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini. Nah, ini ada dia berbeda sedikit dia.
Yang ini dia lebih cepat ya, kelihatan lebih cepat. Tingginya sama. Ya, sedikit berbeda. Periode dan nih kalau dilihat dari puncak ke puncaknya ini agak sedikit berbeda. Ya. Nah, kemudian jadinya menjadi seperti ini. Nah, yang green, yang warna hijau itu adalah kecepatan rambat si gelombang tadi, yang gelombang satu yang ada ketinggi amplitudenya tuh berubah terhadap waktu ya, berubah dia ya. Nah, sedangkan yang magenta ini adalah si envelope-nya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan jelas. Nah, energi itu merambat dengan kecepatan grup ini. Ya, nanti kemudian ada contohnya. Waduh, sudah habis waktunya ya Pak Ridwan ya. Nanti saya berikan saja ininya, kemudian silahkan dilihat contoh soalnya. Ini adalah contoh soal kita mengekstrak energi gelombang, diubah menjadi energi listrik, dia berapa watt, begitu ya dari perhitungan energi fluxnya. Mungkin demikian Pak Iwan ya, jadi ini contoh soalnya dipelajari sendiri, saya kira akan tidak ada kesulitan. Tapi kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan jelas. Saya kembalikan ke Pak Iwan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Bu Tin, terima kasih atas penyampaian materi perkuliahan hari ini, Bu. Saya udah setengah ya, tidur nih Pak Iwan. Mohon maaf kalau ngomongnya agak tidak ini.